Jadi yang memang kalau secara medis itu, kalau triase itu diprioritaskan yang memang yang merah dulu gitu, yang memang kondisinya memang gawat darurat. Dan juga tadi kelompok-kelompok yang memang rentan. Jadi ada prioritas yang harus ditolong seperti itu. Kemudian prinsip koordinasi ini sudah jelas ya, baik itu lintas program ataupun lintas sektor dalam melakukan kegiatan ini gitu. Dan keterpaduan ini secara terpadu didasarkan pada kerjasama yang saling mendukung sesuai dengan peraturan kebencanaan yang ada, serta berhasil guna tidak membuang waktu, maksudnya seefisien mungkin tenaga yang ada ya diberdayakan ya. Mungkin saja tadi yang udah tenaga-tenaga yang sudah terlatih dimobilisasi untuk nantinya ya harapannya yang pertama nyawa manusia terselamatkan. Ini transparansi juga kayaknya udah kemarin di materi yang kedua nih udah saya jelaskan ya, bahwasannya pada saat kegiatan pencarian dan pertolongan, nah ini juga dilakukan secara terbuka, dipertanggungjawabkan, misalnya info-info terkait korban dan lain-lainnya diinformasikan secara transparan. Juga akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. Kemudian kemitraan melibatkan berbagai pihak dan memberdayakan termasuk masyarakat yang ada di wilayah terdampak secara aktif. Jadi saling bahu-membahu bersama-sama untuk melakukan 3 kegiatan ini. Ini prinsip juga non-diskriminasi, non-proletisasi, dan keselamatan nih yang mungkin ketika melakukan pencarian, pertolongan, dan evakuasi diutamakan dulu keselamatan diri kita sendiri gitu. Jangan kitanya yang terancam, bisa saja kita yang nantinya terluka atau apa ya, kita utamakan dulu diri kita sendiri, baru kita menolong nyawa orang lain. Nah di sini mekanisme dalam pencarian, pertolongan, dan evakuasi terdiri dari harapannya ya, ini memang ada tim yang sudah terlatih ya, tadi sudah saya jelaskan juga, baik itu tenaga dari medis, kemudian melibatkan juga tadi ya peran masyarakat yang saling membantu gitu di wilayah terdampak bencana. Jadi kan kok lebih ini ya memudahkan juga mungkin tenaga kesehatan yang juga terbatas sedikit ya, makanya di sini kita harus juga melibatkan lapisan masyarakat agar nantinya nyawa ya manusia itu cepat diselamatkan. Kemudian yang B, tim penolong terdiri dari juga tenaga yang terlatih gitu. Berarti yang pencarian, penolong, dan tenaga evakuasi itu harapannya juga sebelum kejadian bencana, misalnya dalam keadaan normal ini, harapan kita ya sebenarnya itu dilatih gitu, bukan hanya dibuat satu struktur HEOC yang udah kita jabarkan kemarin tapi nggak dilatih gitu kan, sama saja ya. Nah, tapi ketika sudah dilatih, kapan saja terjadinya satu kejadian bencana, nah ini udah siap turun gitu, dimobilisasi atau diaktifkan. Tujuan dari kegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi ini menemukan yang paling utama lokasi bencana. Mungkin kalau menemukan lokasi bencana ini kan kalau kita merujuk dari data dan informasi, ada informasi awal sudah diketahui oleh siapa saja yang melihat atau menyaksikan, itu udah tahu ya
tapi yang terkadang sudah diketahui korbannya gitu, apakah dia tertangani kah gitu. Termasuk di sini harta bendanya yang dikhawatirkan akan hilang akibat bencana. Kemudian menolong korban bencana yang dalam keadaan sakit juga, dan memindahkan korban yang paling utama ke tempat yang aman. Sasarannya sudah pasti di lokasi bencana. Itu juga kan kalau kemarin RHA ya, di tempat lokasi kejadian tersebut. Kemudian korban-korban yang terkena dampak dari bencana itu diprioritaskan ke arah yang korban yang darurat dan juga dari kelompok-kelompok yang rentan. Nah, di sini mungkin secara teoritisnya mekanisme pencarian, tim pencari itu menuju ke lokasi. Kemudian setelah mendapatkan informasi awal ya, mungkin dari siapa orang yang mengetahui utama, kemudian yang menjadi komando ya, yang menjadi komando misalnya dari BNPB kan, itu mengerahkan dan pastinya juga harus memetakan kondisi keadaan cuaca ya, ataupun apa ya, tingkat geografis ataupun ini ya, masa kalau kita bilang kira-kira aman nggak ke tempat bencana tersebut, transportasinya bagaimana ya. Misalnya kita ketahui mungkin kondisi-kondisi bencana itu tempatnya memang tidak bisa diakses gitu, yang dilalui, atau misalnya jembatan ada yang putus dan lain-lain. Ini juga harus diketahui terlebih dahulu. Saya istilahnya memetakan dulu kondisi di lapangan. Kemudian menentukan lokasi bencana dan luas dampak bencananya. Di sini mengadakan pembagian daerah pencarian ya. Mungkin secara lintas sektor ataupun lembaga yang bertanggung jawab terhadap pencarian itu dibagi gitu. Dan lokasi-lokasi tersebut juga ada yang dikatakan terbagi menjadi ring ya, atau seperti dilingkarkan. Kalau ring 1 itu memang titik terjadinya bencana. Kalau gempa itu tempat episentrumnya, misalnya di mana kejadian gempanya gitu, itu termasuk di ring 1, yang berarti wilayah tersebut sangat bahaya gitu. Kalau gunung api berarti titik di mana lokasi gunung api itu adalah ring 1 gitu. Itu kondisinya memang kemungkinan juga ada susulan gitu. Jadi ini harus diperhatikan juga terhadap klasifikasi 3 lokasi untuk pencarian, pertolongan, dan evakuasi. Jadi ring 1 itu titik di mana terjadinya bencana. Itu juga misalnya bencana yang sifatnya ini ya, misalnya tsunami. Nah, bisa saja ring pertama itu adalah pas di pesisirnya gitu, di pinggir pantainya. Nah, itu kan wilayah yang memang sangat bahaya, yang memungkinkan ada bencana susulan gitu, apakah gelombang tsunami selanjutnya gitu. Misalnya tadi yang kita infokan tempat di gempanya, bisa saja kemungkinan itu ada potensi untuk bencana susulan. Gitu juga misalnya di wilayah gunung api yang memang kondisinya belum stabil gitu. Jadi itu dikatakan ring 1. Kemudian ring 2, daerah sekitar terjadinya bencana yang masih dimungkinkan ditemukannya korbannya. Bisa saja di wilayah tersebut masih memungkinkan ada korban di wilayah tersebut. Ring 3 ini adalah daerah yang relatif
aman, yang berjarak, ya mungkin di situ cocok untuk dijadikan tempat evakuasi gitu. Berarti lebih jauh jaraknya. Harapannya di situ ada kegiatan-kegiatan yang namanya triase gitu. Mungkin Bapak Ibu apakah familiar ya kalau saya berbicara triase itu, mungkin di jurusan kalau perawat itu atau bagian-bagian bidan mungkin familiar ya Bapak Ibu ya. Triase itu kegiatan memilah gitu, kegawat daruratan tingkat pasiennya gitu. Kalau kita lihat di IGD itu kan Bapak Ibu pernah masuk ya di ruang IGD itu, di lantainya itu kelihatan ada warna-warna ya Bapak Ibu ya, ada merah, ada kuning, hijau. Itu kan menandakan ya bahwasannya misalnya kalau kondisi pasien yang parah dia ditujukan ke garis yang merah, misalnya tempat tidurnya ya bisa saja ruangan yang riasannya merah itu kan lebih lengkap gitu alat kegawat daruratannya. Nah, kalau kita merujuk ke pada saat pemilahan triase di lapangan, nah seperti itu. Nanti ini mungkin setelah ini saya tengok materi juga terkait dengan triase ya Bapak Ibu ya. Jadi di keadaan pada saat kita menolong juga diprioritaskan dengan tingkat keparahannya yang disebut triase atau pemilahan. Kembali lagi tadi, yang ditolong itu prioritas yang memang keadaannya gawat darurat dan juga kelompok-kelompok yang rentan. Jadi nanti tingkat keparahan atau suatu maksudnya kedaruratan si pasien begitu dia dalam keadaannya memang begitu dilihat pernapasannya cepat, nadinya lambat, kemudian pasien dalam keadaan juga penurunan kesadaran, itu langsung dikategorikan labelnya itu merah gitu kalau secara triase gitu. Mungkin kalau kita lihat itulah tadi di IGD dimasukkan dalam ruang yang labelnya merah ataupun ruang yang merah itu seperti ICU lah gitu ya Bapak Ibu ya, yang memang butuh bantuan secara cepat. Tapi kalau kuning ya dia memang luka gitu tapi sadar gitu, pasien masih bisa nunggu sebentar gitu ya, mungkin dia memang sakit gitu cuman masih bisa keadaannya juga kita tanya gitu juga masih bisa jawab. Itu mungkin tingkat keparahannya dalam kondisi tersebut itu dilabelkan. Namun begitu yang hijau istilahnya tidak gawat ya, dia bisa suruh pulang gitu. Maksudnya kalau di rumah sakit bisa rawat jalan gitu, hanya sakit sedikit gitu. Itu tingkat dari kegawat daruratan ya, yang istilahnya mungkin dikatakan triase, pemilahan. Nah selanjutnya itu tadi sudah ring, maksudnya wilayah-wilayah dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi. Jadi tempat yang cocok dijadikan daerah evakuasi itu yang ring terluar lah, udah yang ketiga gitu. Itu kalaupun ada bencana susulan dia nggak kena gitu ya, ataupun kalau ada misalnya tadi di lokasi-lokasi gempa bumi nggak terjadi reruntuhan di situ. Jadi itu ibaratkan tempat yang aman untuk dijadikan evakuasi. Selanjutnya di sini mengidentifikasi dan mengantisipasi kebutuhan yang diperlukan dalam pertolongan dan evakuasi korban bencana. Mengidentifikasi sumber daya lokal dan potensi resiko bagi keselamatan korban dan penolong, melaporkan kegiatan pencarian secara berkala per 3 jam atau per 6 jam atau sesuai kondisi. Mungkin ini perkembangan yang ditemukan ya, yang apa yang sudah dilakukan juga diinformasikan. Kalau kita merujuk ke RHA berarti sudah ada laporan gitu keadaan-keadaan yang terjadi
di lapangan. Itu pencarian. Mekanisme pertolongan, kegiatan pertolongan dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, tim menyusun rencana pertolongan. Yang B, tim penolong menuju lokasi bencana bersama tim pencarian dengan terlebih dahulu mempelajari batas klasifikasi 3 wilayah yang tadi. Berarti kalau menolong harapannya ya mungkin udah tahu nih kita menolong namanya kalau medis lagi ya, itu kan butuh juga tempat yang aman gitu bagi si penolong sendiri. Jadi harapannya ya ketika korban sudah dievakuasi di ring yang ketiga atau yang aman, nah di situ dilakukan pertolongan atau tindakan baik itu secara medis kah gitu di tempat yang memang benar-benar aman untuk pasien atau masyarakat yang terdampak dan juga aman bagi petugas yang menolong. Kemudian memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana di tempat kejadian, pengobatan sementara kepada korban bencana di tempat kejadian. Yang mungkin sifatnya sementara sebelum ke tempat ibaratkan kalau ini fasilitas sebelum ke rumah sakit yang memang bisa ditolong ya atau diobati dilakukan gitu, yang sifatnya sementara gitu sebelum pasien tersebut dibawa ke rumah sakit kah atau ke tempat pelayanan kesehatan yang tersedia. Kemudian melakukan rujukan bagi korban yang membutuhkan. Nah, rujukan itu kan udah ke tempat fasilitas kesehatan. Kemudian melaporkan kegiatan pertolongan secara berkala. Ini disesuaikan apakah per 3 jam atau per 6 jam sesuai kondisi di lapangan. Kemudian evakuasi. Di sini tim evakuasi langkah-langkahnya ini ya Bapak Ibu ya. Tim evakuasi menuju lokasi bencana bersama tim pencarian dan tim penolong. Berarti serentak nih kalau kegiatan ini dilakukan. Kemudian memindahkan korban bencana keluar dari sumber bencana ke tempat yang lebih aman. Memberikan pengobatan sementara kepada korban bencana selama dalam perjalanan. Kemudian memberikan dukungan sosial dan psikologis yang mungkin saja masyarakat teriak-teriak, ketakutan dan lain-lainnya ini juga perlu dukungan secara sosial dan psikologis ya, untuk menenangkan atau kalau di secara spiritual ya sesuai misalnya agamanya ya bagaimana kita tenangkan gitu maksudnya. Ini pada saat evakuasi sebelum di masyarakat itu diberi pertolongan di tempat fasilitas yang misalnya rumah sakit dan lain. Mungkin dalam perjalanan ya kondisi ini yang memang sementara gitu. Jadi harapannya tetap kita memberikan dukungan secara sosial dan psikologis kepada korban bencana. Kapan waktunya gitu ya kegiatan ini? Nah, pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika seluruh korban telah ditemukan, ditolong atau dievakuasi, atau setelah jangka waktu 7 hari sejak dimulainya pencarian tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan. Nah, ini sesuai juga dengan kondisi bencananya, separah manakah gitu. Ya mungkin skupnya kecil gitu, ya berarti kan bisa saja 1 hari atau beberapa jam ya. Kemudian penghentian pencarian dan pertolongan korban bencana dapat dibuka kembali dengan pertimbangan misalnya ada informasi keberadaan korban itu masih ada, nah itu dilanjutkan lagi gitu sesuai dengan tadi pertimbangan informasi yang ada. Kelengkapannya
Di sini sarana transportasi ya mungkin butuh tadi kondisinya bagaimana keadaan wilayah bencana itu. Jadi disesuaikan saja gitu transportasi apa yang digunakan. Kemudian juga sarana komunikasi, kemudian alat-alat pencarian, pertolongan dan evakuasi. Kalau kita merujuk ke kesehatan berarti apakah transportasi menggunakan ambulan gitu. Kemudian alat-alatnya juga secara medis apa saja yang dipakai, apakah disediakan oksigen kah, minor set dan lain-lainnya. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Kemudian sarana dan perlengkapan kesehatan di sini ada juga seperti kalau memang memungkinkan di tempat evakuasi apakah dibuat satu pos kesehatan lapangan, kemudian alat-alat medis yang mungkin bisa dipakai, diangkat, yang maksudnya mudah ya, portable seperti itu. Kemudian tandu, spalak atau bida ya kalau kondisinya memang yang kita tahu misalnya bencananya apa gitu. Misalnya gempa bumi kan lebih banyak nih arahnya yang trauma gitu atau luka. Nah ini dibutuhkan perlengkapan untuk kasus tersebut gitu. Patah tulang gitu kan, kita bisa memprediksikan nih. Harus banyak nih membawa misalnya bidai atau spalek gitu. Kemudian obat-obat juga disesuaikan. Misalnya nih kalau lebih ke arah gempa bumi kan lebih banyak anti nyeri kah gitu, ataukah obat penghenti perdarahan. Nah ini disesuaikan dengan kondisi bencananya. Kemudian alat kesehatan lainnya dan peralatan pendukung yang mungkin sekiranya dibutuhkan di lapangan. Kemudian sarana yang diperlukan untuk perorangan, mungkin kartu-kartu pengenal, tanda ya kalau kita memang medis dan lain-lainnya. Ini disesuaikan. Kemudian seragam berupa rompi yang dilengkapi spotlight dan topikus. Mungkin identik ya kalau keadaan tim yang turun ke lapangan itu mungkin mudah ya kalau pakai rompi ya. Kita lihat ya Bapak Ibu ya, kalau udah jadi relawan ataupun tim ke lapangan tuh pakai rompi gitu ya. Ya mungkin identik mudah banyak kantongnya gitu, mudah masukin kelengkapan ya. Mungkin itu ya pertimbangannya ya, kan nggak mesti juga ya. Tapi yang kita lihat ya, yang turun ke lapangan tuh pakai rompi gitu ya. Iya nggak Bapak Ibu? Kalau kita lihat ya dari maksudnya yang jadi relawan ataupun apa tuh pakai rompi gitu ya. Ya disesuaikan sebenarnya. Kalau kita lihat dari segi pakaian tersebut, sebenarnya itu banyaknya ya kantong tadi ya yang mudah untuk memasukkan misalnya senter kah atau perlengkapan lainnya yang dibutuhkan ya kan, nggak mesti juga rompi tapi disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kemudian masker ya misalnya diperuntukkan apalagi kondisi-kondisi yang memang keadaan ya berdebu ya dan lain-lainnya. Ini kelengkapan untuk perorang. Kemudian sepatu keselamatan gitu ya. Tapi kalau udah kita lihat saat ini yang ngetren ya sepatu pacok yang ini ya kalau banjir ya Bapak Ibu ya. Sepatu ini ya, boot ya. Dengan kondisi kalau kita lihat bencana yang banjir sekarang nih ya juga nggak basah ya yang terbuat dari plastik. Jadi disesuaikan nih keperluan perorangan. Jika mungkin kondisi bencana yang lain ya mungkin nggak perlu, tapi ini disesuaikan saja dengan kondisi bencananya. Di sini ada kompas ya, ini mungkin arahnya memang ke tempat-tempat yang tadi
wilayah-wilayahnya terisolir ya, jauh dan lain-lainnya. Senter, jas hujan, pelindung kepala ya, atau ransel, daypack, tali, jumper jacket, jam tangan, kacamata hitam, ini nggak mesti ya, tapi maksudnya secara standarnya adalah pelindung diri gitu si petugas itu. Ketika turun melakukan pencarian, pertolongan, harapannya petugas itu sendiri tidak mengalami ya juga cedera ya tadi, atau dia sakit. Nah, jadi perlengkapan itu juga perlu dipersiapkan. Sama dengan petugas RHA ya, ada kelengkapannya agar tim tersebut juga tidak menjadi korban gitu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan materi pencarian, pertolongan, dan evakuasi. Nah, ini ke pencarian, pertolongan dan evakuasi disesuaikan dengan juga transportasinya ya. Kalau ini kan pakai heli ya, mungkin seperti kita lihat kejadian bencana yang sudah berlalu ya, wilayah Aceh ya, bagian tengah itu kan putus gitu jembatan, nggak bisa dilalui oleh transportasi darat ya, sehingga dibutuhkan transportasi yang memang harus menggunakan heli ataupun yang udara gitu. Itu disesuaikan juga dengan kondisi tadi apa yang terdampak bencananya. Nah itu terkait dengan pencarian, pertolongan, dan evakuasi. Jadi saya mau share sedikit tentang triase ya Bapak Ibu ya. Kita berapa kali pertemuan lagi ya? Masa saya bisa menyesuaikan ini juga nih, Bu Viola ya. Bu Viola ya. Iya Bu. Iya Bu, kita berapa banyak lagi Bu? Maksudnya saya bisa menyesuaikan ini juga. Sampai tanggal 4 Februari Bu, sampai di Rabu depan Bu. Rabu depan ya. Berarti berapa dapat kita masuk, itu yang materi yang saya berikan ya gitu ya. Iya, tapi udah masuk UTS itu Bu, sampai Rabu depan itu Bu. Udah masuk ujian sama atau kuis gimana ya gitu Bu. Oh gitu. Maunya apa Bapak Ibu? Kita tugaskan atau bagaimana untuk ininya? Kalau bisa tugas nggak apa-apa tugas Ibu. Ya, aman lah. Tugasan Bu. Iya. UTS Bu nggak ada waktu lagi Bu. Banyak kali Bu kerjaan Bu, tugas lagi Bu. Tidur Bu. Aman Bu. Untuk kelas RPL aman nih. Nanti kita sesuaikan aja dengan kondisi Bapak Ibu semua yang ada di ini ya kerjaannya. Oke, nanti berarti tanggal 4 itu udah selesai ya berarti ya. Kalau tengok materi sebenarnya banyak ya. Ini saya sedikit lagi tentang triase tadi ya Bapak Ibu ya. Maksudnya saya berbagi juga tadi ada triase. Mungkin Bapak Ibu semua yang udah memang kita udah bekerja sehari-hari di pusat kesehatan itu sudah tahulah triase, tapi nggak apa-apa lah. Secara bencana ini gimana triase tadi kan ada ya, disesuaikan dengan tingkat prioritas yang harus ditolong gitu. Coba saya buka dulu nih, mana triase nih deh. Triase. Oke nih. Share. Sekitar jam 4 lah nanti ini sudah selesai. Triase tadi juga ada terkait dengan triase. Coba ya. Ini nanti kalau memang ada yang mau berbagi juga pengetahuan boleh ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama belajar di sini. Nah tadi pada pencarian
pertolongan juga ada tersinggung gitu tentang triase. Nah, sebenarnya konsep dasar triase itu ada yang simple gitu yang dilakukan, nggak mesti dokter yang melakukan atau perawat gitu. Tapi orang dalam kategori misalnya seperti Bapak Ibu tenaga gigi gitu, sebenarnya bisa melakukan triase gitu, memilah gitu, pemilahan. Nah, kita lihat ya, triase itu sendiri ya sebenarnya berasal dari awalnya itu di masa Dominique Ginlere gitu di tahun 1766 sampai 1842. Beliau ini adalah dokter bedah gitu, militer pada pemerintahan Napoleon. Maksudnya pada saat itu beliau ini dokter militer gitu. Mungkin pada saat itu juga dia kesulitan gitu sendiri ya, mungkin gitu ya, keterbatasan sumber dayanya. Jadi disitulah muncul istilah triase itu ya dari Prancis, dari istilahnya trier ya, yang berarti memisahkan, memilah dan memilih. Jadi kita juga pada saat tadi menolong seseorang, kita juga harus tahu yang mana duluan ya ditolong. Jadi tadi kan nyangkut dengan triase. Nah, di sini contohnya ini misalnya dalam kondisi ya ini nggak tahu lah apa nih, gempa bumi atau tsunami, ibaratkan korban nih banyak nih di satu lapangan. Jadi semua itu minta tolong gitu. Apalagi misalnya tenaga kesehatan bisa tahu gitu ini tenaga yang akan menyelamatkan, semua minta tolong. Tapi kita juga harus tahu yang mana duluan yang harus kita tolong. Jadi istilah triase itu seperti itu mungkin ya, dalam kondisi banyaknya korban yang terdampak, tenaganya sedikit gitu. Oke, ini nggak usah saya ini. Nah, kalau secara normal atau umum, triase yang dilakukan di rumah sakit itu terkadang kebalikan triase pada saat kondisi bencana. Kalau di rumah sakit korbannya satu gitu, yang nolong itu banyak gitu ya. Maksudnya di situ dokter, perawat, bidan semua mau nolong gitu, korbannya sedikit. Tapi kondisi bencana itu kan lebih korbannya yang banyak gitu, petugasnya yang terbatas gitu. Makanya harus tahu bagaimana cara memilahnya. Nih ya, kita lihat ya. Sebenarnya tujuan triase itu agar bisa mengidentifikasi kondisi-kondisi yang mengancam nyawa dulu. Kemudian diprioritaskan menurut keparahannya untuk nantinya kita bisa pertolongan yang mana duluan gitu. Jadi kita bisa ini ya memilah ya tadi ya Bapak Ibu ya, secara cepat dan tepat kepada pasien ataupun korban yang terdampak, dan juga nantinya melakukan pengobatan selanjutnya. Tipe triase ya kok tadi secara normal itu disebut single pasien triase. Itu terjadi misalnya dalam keadaan kondisi bukan bencana. Tapi kalau kondisi dalam keadaan darurat bencana itu lebih ke rutin multiple casualty triase, dari jumlah korbannya yang banyak gitu. Kategori ada warna-warna ini lebih ke merah. Kalau contoh secara pasien itu cedera berat ya, nggak sadar, kemudian shock gitu. Tapi kalau warna merah itu lebih urgent, ya, dia parah tapi mungkin masih bisa ditangani ya. Kemudian juga yang hijau yang tidak begitu parah, dan satu lagi hitam ini kondisi yang sudah meninggal ya Bapak Ibu ya. Kalau triase ini ada yang hitam, satu lagi kondisinya memang dia sudah meninggal. Nah, ini triase korban massal berbeda dengan triase sehari-hari. Nah, ini mungkin kondisi secara normal pasiennya
sedikit tapi petugasnya banyak. Nah, itu. Nggak, Pada normal. saat kondisi Kalau mengigau. bencana Normal di kita. sini Yes, so. tenaga Dan medis kalau- maupun berdaya Nggak, lainnya ada. serba Normal terbatas. Maksudnya itu perbedaannya Gitu. cara ini ya kondisinya. Normal. Tujuan Iya. triase memberikan penanganan terbaik pada korban dalam jumlah yang banyak yang harapannya bisa menurunkan angka kematian atau kecacatan maupun resiko cedera yang bertambah parah. Di sini ada prinsip triase yang dilakukan, yaitu harapannya seluruh korban bencana itu tetap ditriase dalam waktu yang singkat gitu. Kira-kira 30 detik itu kita bisa memilah tadi. Kemudian melaksanakan prioritas, yaitu yang terpenting itu nyawa tadi, fungsi suatu organ, serta misalnya penampilan atau jangan sampai cacat nih gitu. Harapannya seperti itu ketika kita melakukan triase dengan prinsip-prinsip ya. Kemudian triase akan dipasangkan kepada korban untuk menentukan prioritas. Mungkin kalau di kita nggak ada ya Bapak Ibu ya warna pelabelan. Mungkin kalau di luar sana kita lihat ada gitu. Seperti kalau orang yang dirawat di rumah sakit itu ditaruh normal di lengannya ya, seperti gelang gitu kan, ditandai ini berarti labelnya dari merah, kuning, hijau, atau bahkan dia sudah meninggal gitu yang berwarna hitam. Ini kalau merah harus segera kategorinya, kuning pasien memang serius ya, tapi bisa ditangani setelah yang merah dulu gitu. Green atau hijau itu lebih memang keadaannya ringan, bisa rawat jalan, bisa pulang, ataupun pasien bisa jalan sendiri. Kemudian yang hitam sudah jelas ini dalam kondisi yang exit atau meninggal. Ini sama saja pengertiannya Bapak Ibu ya. Nah, sistem triase yang bisa digunakan untuk ya siapa saja yang bisa melakukan itu adalah dengan sistem START, Simple Triase and Rapid Treatment gitu. Mengapa digunakan triase dengan sistem START ini, yang simple ini? Mudah digunakan, fokus pada tanda dan gejala, dan cepat gitu. Apa yang bisa kita observasi gitu ya Bapak Ibu ya terkait dengan memilah tadi si korban atau yang di hadapan kita itu pasien misalnya yang terdampak, itu kita bisa menilai itu kalau misalnya si korban itu bisa berjalan. Kalau udah bisa berjalan, ini bisa dikategorikan langsung hijau. Ini agak aman nih, nggak perlu kali kita tolong gitu. Maksudnya bukan berarti nggak ditolong gitu. Kemudian dilihat dari tingkat pernapasannya gitu. Kemudian ada sirkulasi darah dan tingkat kesadaran. Berarti dilihat dari 4 observasi ini dalam sistem triase dengan metode START ini. Ya, simple, makanya START, Simple Triase and Rapid Treatment, disingkat dengan START. Ada 4 hal yang perlu diingat. Dilihat kemampuan untuk mengikuti arahan dan berjalan. Jadi kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu ya, ketika misalnya tadi di tempat kejadian bencana itu ada petugas, misalnya dia menggunakan pengeras suara gitu. Dengan cara dia memanggil, misalnya di titik dia berdiri atau di tempat yang situasinya aman ya, dia mengatakan gini, misalnya pakai pengeras suara, Bapak Ibu semuanya segera berkumpul ke titik evakuasi ini gitu misalnya. Ini kan dalam kondisi bencana. Jadi ketika masyarakat ataupun orang-orang yang terdampak bencana itu kan bergeser tuh ke tempat yang dia umumkan, itu sudah terpilah secara langsung gitu. Berarti yang udah bergeser ke dia mengatakan instruksi tadi, itu berarti udah dikategorikan label hijau. Berarti
sudah terpilah gitu. Kan ada sisa yang beberapa yang belum berjalan tadi ya, mungkin kondisinya dengan tanda dan gejala pernapasannya juga sudah ya mungkin henti napas, atau juga tadi yang kondisinya perdarahan dan lain-lain, baru dipilah lagi selanjutnya gitu. Jadi ada instruksi tadi, jadi udah mudah gitu untuk memilah yang ke merah kuning tadi. Yang hijau udah jelas dia udah bergeser gitu. Nah, maksudnya seperti itu ya. Maksudnya kalau secara teori ya Bapak Ibu ya, kadang di lapangan kan nggak semudah yang kita katakan ini gitu. Banyak hal-hal tertentu juga. Mungkin yang hijau tadi menolong keluarganya ya, dia nggak bergeser, dia tetap membantu ya, apakah anggota keluarga tadi yang luka atau lagi pingsan gitu. Ini secara teori seperti itu, memilah itu dengan memanggil dulu ya, sehingga yang hijau tadi sudah duluan bergeser. R ini respirasi ya Bapak Ibu ya, pernapasan, perfusi, sirkulasi darah, mental health, maksudnya nih kesadaran. Jadi sistem itu atau R-nya kalau lebih dari 30 kali per menit pernapasannya itu udah merah. Perfusi juga gitu, kurang dari 2 menit ya untuk ngeceknya ini. Ini kartunya ya Bapak Ibu. Tunggu saya minum dulu sebentar. Aduh, nak masuk orang kau. Tujuh Alurnya ya Bapak Ibu ya, alur triase ini tadi ya. Ibaratkan gini tadi, makanya ada pengeras suara atau pemberitahuan ya tadi. Kalau dia bisa berjalan berarti hijau. Kemudian dari tingkat pernapasan tadi, sekiranya pasien begitu dilihat cepet ya, berarti 30 menit, lebih dari 30 menit, pernapasannya cepet gitu. Ini udah parah. Ini sesuai alurnya ya, untuk menyatakan dari pemilahan si pasien itu. Dan juga di sini ada terkait dengan sirkulasi darah. Ada 2 detik, kurang dari 2 detik, dan lebih dari 2 detik. Ini maksudnya lebih ke arah ini ya Bapak Ibu ya. Kok pernapasan bisa kita lihat dari pergerakan dadanya, suara napasnya, atau hembusan napasnya. Jadi kita bisa mengobservasi seperti itu dengan misalnya ini lebih dari 30 kali per menit, atau tidak ada hembusan sama sekali gitu. Ini langsung merah gitu, yang memang segera harus ditolong. Ini juga ya, dengan mungkin tidak hembusannya tidak ada gitu ya, ataupun henti napas. Nah, ini udah merah ini dengan ciri-ciri seperti itu. Kemudian tadi ada kita mau ngecek peredaran darah. Ini juga sangat mudah sekali kita lakukan, bukan harus tenaga medis gitu, tapi mungkin secara umum tes blend ini dilakukan adalah dengan menekan ini ujung kuku kita ya Bapak Ibu ya. Kalau kita normal kita tekan kan kebalik lagi gitu darahnya. Nah, itu berarti normal gitu. Kondisi sirkulasi darah kita berarti nggak ada masalah di jantung ataupun lain-lainnya. Jadi ketika kita misalnya di lapangan kita udah cek, kok tetap pucat ini ya. Mungkin salah satu ciri bahwasannya ini kita pilahkan juga yang parah, atau nadinya begitu diraba, diradialis, kok nggak salah ini nadi radialis ya Bapak Ibu ya, pergelangan tangan nggak teraba gitu, itu berarti kategori merah juga yang harus segera ditolong. Oke.
Nah, itulah gambarannya tadi terkait dengan sirkulasi darah. Kalau pengamatan kesadaran, ya bisa kita dengan melakukan perintah gitu. Kita menanyakan atau kita suruh buka mata gitu, Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga kegiatan sehari-hari yang melaksanakan mungkin di bidang Bapak Ibu ya, kan ada interaksi sama pasien juga. Kenapa misalnya kan mau cabut gigi tiba-tiba kok tertidur gitu, apa kesadarannya menurun? Nah, mungkin hal ini juga secara triase juga mempengaruhi ya Bapak Ibu, yaitu respon dari si pasiennya atau masyarakat yang terdampak bencana. Jadi ketika di lapangan kita tidak ada respon, itu udah kategorinya dengan nadi tadi yang juga pernapasan kita kategorikan ke kartu merah gitu ya Bapak Ibu ya, secara teori. Ini juga tanda-tanda vital. Ini Bapak Ibu saya rasa udah paham ya. Oke, seperti itu ya terkait dengan triase. Mungkin kita lihat dari kondisi bencana. Jadi ada perbedaan sedikit saja menitik beratkan di tenaganya tadi. Kalau triase secara normal ya lebih banyak tenaganya dibandingkan pasiennya. Tapi kondisi bencana itu tenaga yang sangat terbatas, tapi korbannya banyak. Jadi ada cara tersendiri. Nah, tadi ya mungkin yang lebih diprioritaskan yang warna merah terlebih dahulu, kemudian kuning, hijau, ya mungkin tadi ada yang hitam ya, kondisi secara bencana. Itu mungkin yang membedakan. Oke Bapak Ibu, saya kira seperti itu ya materi yang saya sharing, yang dibagikan kepada Bapak Ibu semua di sore yang berbahagia ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berbagi pengalaman atau kita diskusikan, silahkan. Ada? Oke Bapak Ibu ya, mungkin ini sudah jam 4 ya. Terima kasih banyak atas mungkin perhatiannya sambil bekerja juga ya Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat di sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan besok hari Kamis ya ada jadwal di jam yang sama juga ya. Nanti kita diskusikan aja apa kira-kira tugas ataupun yang untuk memenuhi dari nilai UAS Bapak Ibu. Silakan aja diinikan ya Bapak Ibu ya, diinfokan apa yang terbaik. Oke baik, terima kasih banyak. Mungkin saya padai perkuliahan hari ini. Mohon maaf mungkin ada ya sharing ilmu yang kurang tepat, yaitu datangnya dari saya sendiri ya, dan mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan juga yang mungkin bisa saya bagikan. Mungkin saya tutup perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak Ibu. Izin ya. Iya Ibu. Ibu. Ada yang bisa ambil absen nggak Kak? Soalnya lo pakai HP Kak. Ada yang ngambil absennya Bapak Ibu? Iya. Biar saya bantu, mohon aturannya semua kepada Ibu. Cekar udah kayak orang di ruang OK aja lah. Iya Kak, dia lagi kerja Kak, jadi nggak dibalas ya. Makanya lah tanya di grup sini Kak. Mohon buka kameranya Bapak dan Ibu.
Oke. Oke, udah selesai Bapak dan Ibu. Oke, makasih. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Sekar. Nanti malam lagi ya Kak, jam 7:30. 7:30 ya. Iya Kak. Aduh, ya. Oke, ya makasih ya lah. Ya. Kak Risma jam 7 masuk terus Kak Risma. Ya, jam 7 terus bantet terus. Pulang dari sini langsung kerja. Door to door lah kita ini. Hajar.